Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Fitra Ramadan dengan NPM 224010342. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan yang sudah kami analisis. Perusahaan tersebut yaitu PT Cowell Development. Yang pertama akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan tersebut. PT Cowell Development adalah perusahaan properti yang berdiri sejak tahun 1981. Lalu fokus utamanya ada di bidang pembangunan perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Lalu beberapa proyek yang terkenalnya, yang pertama ada Melati Mas Residen, yang kedua ada Serpong Park, yang ketiga ada Plaza Atrium Senen, dan yang keempat ada Borneo Paradiso. Lalu yang selanjutnya kondisi terbaru dari perusahaan. Saham perusahaan PT Cowell sudah disuspensi atau diberhentikan perdagangannya sejak tahun 2022. Lalu perusahaan juga terancam dihapus dari bursa karena sudah lama tidak aktif. Dua hal tersebut bisa terjadi, alasannya karena masalah keuangan dan belum bisa memenuhi aturan dari Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada permasalahan keuangan perusahaan. Jadi pada tahun 2019 perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, hampir mencapai nilai 1 triliun. Jadi kerugian ini dapat terjadi karena nilai asetnya menurun, seperti harga tanah atau propertinya yang turun. Lalu beban utangnya juga yang sangat besar dan tidak dapat dikontrol dengan baik. Lalu ada juga perusahaan juga harus menjual aset penting seperti Plaza Atrium Senen. Aset penting tersebut dijual karena untuk membayar utang-utang yang tidak terbayarkan. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. PT Cowell sudah lama berdiri dan punya banyak pengalaman di bidang properti. Lalu dulu PT Cowell memiliki portofolio proyek yang cukup lengkap seperti rumah, mal, kantor, tempat perbelanjaan dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kelemahannya atau weakness. Yang pertama, keuangannya tidak sehat, banyak utang, sering rugi besar dan kehilangan aset-aset yang penting. Yang kedua, sudah tidak aktif di bursa dan citra perusahaan yang menurun. Dan yang ketiga, banyak proyek yang tertunda dan tidak dapat diselesaikan. Lalu peluang atau opportunities. Yang pertama, industri properti Indonesia mulai bangkit kembali setelah pandemi. Yang kedua, jika restrukturisasi atau perbaikan hutangnya berhasil, perusahaan Cowell bisa mulai kembali dari nol. Yang terakhir ada ancaman. Yang pertama, banyak pesaing besar seperti Sumarekon, Sinarmas Land, dan masih banyak perusahaan yang lainnya. Yang kedua ada risiko dihapus dari bursa bisa membuat perusahaan makin sulit berkembang. Yang ketiga, perubahan aturan pemerintah dan perizinan yang ketat. Lalu yang selanjutnya ada 4 hambatan utama dari perusahaan tersebut. Yang pertama dari segi keuangannya. PT Cowell memiliki jumlah utang yang sangat besar, sementara pemasukan dari penjualan properti sangat minim. Akibatnya arus kas perusahaan negatif sehingga sulit untuk menjalankan proyek baru atau membayar utang secara tepat waktu. Yang kedua dari segi operasional. Banyak proyek pembangunan yang tertunda atau belum selesai karena keterbatasan dana. Kegiatan operasional menjadi tidak berjalan dengan lancar.
yang membuat konsumen dan investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga ada reputasi dan kepercayaan pasar. Setelah menghadapi gugatan pilot dan terkena suspensi di bursa efek, cerita perusahaan menjadi sangat buruk di mata publik atau calon-calon investor. Hal itu juga dapat memperlambat upaya pemulihan dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada regulasi. PT Kowel juga harus memenuhi berbagai aturan dari pemerintah dan Bursa Efek Indonesia. Jika tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, perusahaan beresiko dikeluarkan dari pasar saham secara permanen. Lalu selanjutnya ada strategi perbaikan dari perusahaan. Yang pertama itu ada restruktur utang. Jadi perusahaan sedang bernegosiasi dengan para kreditur untuk menyusun ulang skema pembayaran hutang. Dari hal tersebut memiliki tujuannya agar pembayaran bisa dicicil dalam jangka waktu yang disepakati, sehingga tidak akan memberatkan arus kas untuk perusahaan. Yang kedua ada menjual aset non utama. Aset yang tidak terlalu strategis atau sudah tidak produktif dijual, contohnya seperti Pelaja Atrium Semen. Dana dari hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang atau membantu membiayai operasional yang lain. Yang ketiga ada fokus pada proyek prioritas. Jadi daripada menjalankan banyak proyek sekaligus, PT Kowel memilih untuk fokus menyelesaikan proyek-proyek yang paling menjanjikan dan bisa segera menghasilkan pendapatan. Yang keempat, yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan komunikasi. Jadi perusahaan PT Kowel mencoba membangun kembali kepercayaan investor dan publik dengan cara memberikan laporan keuangan yang terbuka serta memperbaiki manajemen internal. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi PT Kowel Development saat ini sedang berada dalam masa-masa sulit akibat tekanan keuangan yang berat dan tantangan operasional yang kompleks. Setelah mencatat kerugian besar dan menjual beberapa aset penting, perusahaan menghadapi risiko serius seperti delisting dari Bursa Efek Indonesia. Namun PT Kowel masih menunjukkan upaya untuk bangkit, salah satunya melalui proses restrukturisasi utang dan penyesuaian strategi bisnis yang lainnya. Nah, dengan begitu manajemen mampu menjalankan rencana perbaikan secara konsisten, memperbaiki kepercayaan publik, serta menyesuaikan diri dengan kondisi industri dan regulasi yang berlaku. Maka peluang untuk pulih dan kembali bersaing di dunia properti sangat terbuka. Perjalanan menuju pemulihan mungkin perjalanannya tidak akan mudah, namun masih memungkinkan selama ada komitmen, transparansi, dan pengelolaan manajemen yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.